قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah ustazah bi khair. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini ustazah bersama anak-anak ustazah kita akan belajar tentang tata surya. Siapa yang sudah tahu apa itu tata surya? جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة Tata surya adalah kumpulan dari planet, dan planet sendiri itu adalah benda langit. Ayo tebak apa aja benda-benda yang ada di atas langit. Nah, salah satunya kita akan bahas di pertemuan kali ini yaitu bumi. Bumi termasuk urutan ketiga dari matahari. Planet urutan ketiga yang terdekat dari matahari. Setelah yang terdekat ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ada 8 planet yang terdekat dari matahari. Nah, yang nomor 3 itu bumi. Nah, selain itu, bumi juga termasuk planet yang terpadat dan terbesar di antara 8 planet itu. Tapi dia terpadat dan terbesarnya urutannya ke-5. Nah, anak-anak ustazah tahu nggak? Bumi juga disebut sebagai planet biru. Nah, dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 20 yang bunyinya,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Yang artinya, dan bagaimana bumi dihamparkan. Nah, di sini dalam surah Al-Ghasyiyah, Allah menghamparkan bumi sebagai bukti tanda kekuasaan Allah dengan adanya makhluk-makhluk hidup di atasnya. Nah, ada lagi Asmaul Husna Al-Muqtadir, yang artinya Allah Maha Berkuasa. Nah, berarti di atas muka bumi ini hanya Allah yang berkuasa. Allah berkuasa atas segalanya. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Allah yang menentukan segalanya tanpa ada yang bisa merubahnya, ya. Dan tidak ada yang terjadi kecuali atas dari ketentuan Allah, seperti bencana alam tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan yang terjadi saat ini, wabah penyakit corona, itu semuanya Allah sudah tetapkan. Jadi, sebagai makhluk Allah, kita harus bisa terima dengan rasa apa? Pertama, bisa dengan rasa syukur. Kalau kita tidak ditempa musibah, kita bisa bersyukur, dikasih nikmat. Nah, kalau kita sedang tertimpa musibah, kita harus bersabar dengan segala yang Allah berikan. Nah, dengan bersabar ini, kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun adab dan akhlak yang anak-anak ustazah dan ustazah bisa lakukan, yaitu pertama, menyayangi dan mengasihi yang ada di bumi, seluruh makhluk yang ada di bumi. Seperti hadis yang sudah kalian hafalkan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Nah, begitu pula adab dan akhlaknya. Anak-anak ustazah harus bisa menyayangi seluruh makhluk yang ada di atas bumi. Dengan cara apa? Dengan cara memberi makan kepada hewan, bersedekah sesama makhluk Allah, menyirami tanaman, apalagi merawat tanaman. Kalau ada rumput-rumput yang sudah panjang, digunting, dipotong sama anak-anak ustazah, ya. Dan tidak menyakiti satu sama lain. Walaupun sama hewan, sama tumbuhan, kita nggak boleh menyakiti, nggak boleh cubit-cubit temennya, nggak boleh tendang-tendang temennya, nggak boleh asal main cabut daun yang ada di jalan, yang ada di pinggir-pinggir jalan. Kalian lagi jalan terus tangannya iseng nyabut tumbuhan di jalan, itu nggak boleh, ya. Apalagi kita bisa bertafakur alam, melihat kekuasaan Allah, ya, melihat kekuasaan Allah dengan merenunginya. Hebat banget ya Allah bisa menciptakan semua ini. Coba kalian, kalau ustazah suruh bikin gunung, kalian bisa nggak ya? Bisa ustazah, tapi di buku gambar. Di buku gambar cuma bisa ditempel. Kalau Allah yang bikin, di gunung itu ada pohonnya, ada binatangnya, hewan apa yang ada di gunung? Macan, apalagi harimau, monyet, semut, ular, masih banyak lagi. Kalau kalian nggak bisa membuat gunung seperti yang Allah buat. Nah, jadi anak-anak ustazah harus pandai-pandai bersyukur dan selalu sabar jika tertimpa musibah. Ya, untuk pertemuan kali ini di materi bumi cukup sekian dari ustazah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ah.